Jadi kalau widi perlu apa yang mau ditanya, kita kan membahas tadi masalah umat Nabi Muhammad. Kalau kita memang pengikut umat Nabi Muhammad, apa yang mau kita sempurnakan? Kan pasti sholat. Jadi pertanyaannya yang mau kita buat, bagaimana sholat itu supaya sempurna? Kan itu. Kalau sholat supaya khusyuk, tadi udah kita bahas. Sekarang yang mau kita bahas, bagaimana sholat itu supaya sempurna. Kan gitu. Kalau mau sempurna di dalam sholat, itu kan ada 3 bab yang mau kita satukan. Kan gitu. Mau berangkum. Jadi di situ kan ada kauli, ada fi'li, ada kalbi. Kauli artinya kalam, artinya kita membaca. Fi'li ini perbuatan di bab syariat, tahu halal haram, sabatalnya. Kalbi ini masalah hati, ini ingatan. Jadi kalau kita mau sempurna sholat, ini 3 harus dipelajari. Jadi tentang bacaan, tentang perbuatan, tentang ingatan, ini masalah kalbi. Jadi masalah ingatan ini, kalau kita nggak ngaji tasawuf, ya sampai kapanpun tidak bisa sempurna. Contoh saya bilang, macam widi. Ini kan 3 tadi, kauli, fi'li, kalbi, usul, fikih, tasawuf. Ini andai kata. Kebanyakan orang mengatakan ngaji tasawuf ini sesat. Jadi seakan-akan orang ngaji tasawuf ini nggak sempurna. Jadi saya minta jawaban sama Widi. Andai kata, ini kan tadi membaca, berbuat, mengingat, baru sempurna. Jadi andai kata orang nggak bisa bicara di dalam sholat, tapi dia bisa berdiri, bisa bersyariat bagus, tapi hatinya bisa ingat Allah. Kira-kira diterima Allah enggak? Diterima. Itu jawabnya. Yang kedua, dia bicara tidak bisa. Waktu itu dia sakit, sholatnya duduk, tapi hati bisa ingat Allah. Pertanyaannya, diterima tidak? Diterima juga. Kan ya? Berarti sempurna juga. Udah tuh, yang ketiga, dia pasif, syariatnya bagus. Dikala sholat hatinya lari, kayak mana? Nggak diterima, berarti nggak sempurna. Kenapa? Kebanyakan ini nggak mau mengaji tasawuf. Kan gitu. Jadi tentang bacaan, tentang perbuatan, tentang hati. Kenapa tidak mau menggali hati? Justru itulah betapa perlunya orang ngaji tasawuf. Karena orang yang ngaji tasawuf ini yang dibenahi hati. Bagaimana cara hati itu supaya bersih? Ya, jawabnya ya mengingat Allah. Yang kita pelajari ini bagaimana cara kita mengingat Allah. Kan gitu. Jadi cara mengingat Allah satu-satunya ya di tarikat Satariyah ini. Contoh apa kata Quran? Itu tahalli. Maksudnya kan bersihkan hati dari yang lain. Ya kalau kita nggak ngaji tasawuf, kapan hati mau bersih? Kedua situ kan tahalli. Kebersihan hati sampai hadir rasa ingat, sampai dia terjadi, sampai dia nyata. Kuncinya kan hati. Kalau hati nggak bersih sampai kapanpun, sholat itu kan tidak sempurna. Jadi apabila sholat itu mau sempurna, yang 3 ini kita terapkan. Pandai baca, syariatnya bagus, hati bisa mengingat. Jadi sesuai dengan dalil, sesuai dengan yang kita pelajari ini. Jadi makanya kalau mau sempurna, dalilnya pun ada. Maka dibilangkan aslu syai'in muqarina bifili, menyempurnakan niat, menyenghaja sesuatu dengan perbuatan. Artinya niat serta faal. Niat artinya hati bersih, serta itu dia bisa merasakan serta Allah. Faal ini artinya perbuatan. Jadi sesuai dengan dalil, niat serta faal. Jadi sesuai dengan keterangannya tadi. Justru itulah betapa pentingnya kita mengaji tasawuf. Itu dia. Dengan cara tercepat ya Pak itu.
itulah yang tercepat lagi. Pak Koko macam mana? Gini Pak, saya kan udah pernah ngaji di Dinas Sabandi. Iya. Kurang lebih 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 2 tahun lah. Iya. Apa kira-kira sholatnya itu udah khusyuk gitu Pak? Udah khusyuk. Ya kalau kita masih mengamalkan zikir, bagaimana dikatakan khusyuk? Jadi sama Koko saya tanya sekali lagi, sedangkan orang mengamalkan zikir itu kan sebutannya kan Allah, 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 kan gitu. Namanya pun tarikat. Jadi jika kita sholat, apakah zikir Allah, Allah itu bisa dipakai? Kira-kira sholat sambil zikir. sholat sambil zikir bisa enggak? Nggak bisa. Enggak bisa jawabnya. Justru itulah kita kita dalami, kan gitu masalah zikir tarikat tadi itu kan zikir kalbi. Cuma tujuannya itu mengawali, kan gitu. Untuk apa kita mengamalkan zikir kalbi? Cuma zikir kalbi itu supaya hati tetapnya, bukan ada yang lain. Karena dulu dia mengamalkan zikir itu namanya beramal untuk mencari ilmu. Justru kalau di sini kita tuntut ilmunya untuk beramal. Saya kasih contoh lagi. Jika kita masih mengamalkan zikir Allah, tujuannya supaya hati tetap, lain tidak. Jadi sampai kemana zikir? Zikir itu sampai dia ukhuwah qalbi, sampai tidak menyebut. Boleh dibuktikan sebut Allah, Allah jangan sampai ribuan, cukup 3 kali. Jika hati itu tetap, udah jangan disebut. Di situ maka terjadilah, kan gitu, ukhuwah qalbi. Berarti hati bersih dari yang lain. Apabila hati sudah tetap, apa yang terjadi? Itu yang dinamakan zikir sir tadi. Jadi jika hati kita sudah bersih, kan gitu, ya silakan, baru bisa sempurna. Tapi selagi kita mengamalkan zikir, sedangkan di dalam sholat zikir itu nggak bisa diamalkan, kan begitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah terjun, sudah masuk di tarikat sadari ini, mudah-mudahan kan gitu bisa diterapkan di dalam pemakaian. Berarti sholatnya nggak khusyuk ya Pak? Yang pertama nggak khusyuk, yang kedua belum sempurna. Iya, ya alhamdulillah kan gitu sudah bisa sholat, itu aja. Cuma dulu kan nggak tahu dia mengingat ini. Ya justru itulah masalah tasawuf ini, betapa perlunya, kan gitu. Jadi kalau tidak tahulah kita tentang usul, tentang fikih, tentang tasawuf, tadi kan sudah kenyataan kita masih syariatnya bagus, tapi hati lari. Berarti sholatnya tidak sempurna. Ya kalau memang mau sempurna, kan gitu, ya dia bisa baca syariatnya bagus, hati bisa bersih dari segala yang lain. Jadi sesuai dengan dalil, kita kan tinggal pilih. Quran mengatakan pertama, di situ inna salata tanha anil fasai wal munkar, kan gitu. Yang kedua wa aqimi sholat bi dzikri. Ketiga as-salatu meratan bil mu'min. Ini kan kita. Jadi yang pertama inna salata tanha anil fasai wal munkar. Berarti sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan munkar. Munkar itu bahasa kan di dalam sholat, bukan di luar sholat. Berarti di dalam sholat itu kalau bisa hati bersih dari yang lain, supaya nggak lari, kan itu. Yang kedua wa aqimi sholat bi dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah, itu yang kedua. Yang ketiga as-salatu beratan lil mu'min, sholat itulah merahnya orang mukmin. Berarti sholat itulah berhadap kepada Allah. Jadi yang tiga ini salah satu bisa dicapai, tergantung makam seseorang. Jadi ya alhamdulillah sekarang kita
kita sudah belajar, sudah bisa kita amalkan, yang mudah-mudahan senantiasa bisa kita jajangkan.